Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik. Konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita paham, lalu kita tercerahkan. Lalu kita mulai menyadari suamimu, istrimu, anakmu, bapak dan ibumu itu adalah hal besar yang Allah berikan karunia anugerahnya pada kehidupan kita. Maka tentunya kita juga harus paham di sisi yang lain. Di sisi yang lain itu apa? Ternyata memiliki keluarga itu bukan sesuatu yang gampang. Karena ada beberapa hal yang kita harus sadari ketika kita memiliki keluarga itu. Maka setidaknya ada 3 fakta yang kita harus paham tentang sebuah konsep bahwasanya keluarga itu urusan besar. Membawa pengaruh yang sangat luar biasa besar, menjadi energi dan menjadi vibes yang positif kalau kita memiliki keluarga yang tenang, sakinah dan memiliki keluarga yang harmonis. Tapi ada 3 fakta yang kita harus paham. 3 fakta ini harus kita mengerti, harus kita pahami dengan baik, supaya kita mampu untuk merumuskan apa yang harus kita lakukan di dalam keluarga yang kita tahu keluarga itu nikmat besar yang Allah anugerahkan pada kehidupan. Apa 3 fakta tentang keluarga? Dari sisi yang membangun, dari sisi yang memberi kepada kita sebuah input untuk memberi kesadaran dan kewaspadaan. Ada 3 hal yang kita harus paham tentang keluarga untuk memberikan sebuah sikap kewaspadaan. Yang pertama, keluarga itu merupakan perkara yang dibenci oleh setan. Jadi keluarga itu merupakan perkara yang paling dibenci oleh setan. Makanya salah satu tempat yang banyak setannya adalah kehidupan rumah tangga. Makanya banyak sekali terjadi terkadang pertengkaran hal-hal kecil. Ketika banyak suami ataupun istri terlibat cekcok yang besar. Padahal kalau jujur di breakdown, akar masalahnya itu akar masalah yang kecil. Kenapa banyak masalah kecil bisa menjadi besar di dalam hidup rumah tangga? Simpel. Gampang. Karena setan itu yang mengompor-ngompori. Supaya ketika ada bara, ketika dikompori oleh setan, maka akhirnya menjadi api yang membakar. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Banyaknya pecah biduk rumah tangga. Tanpa mereka menyadari. Pecahnya biduk rumah tangga itu disebabkan karena strategi setan. Yang menempel pada dinding rumah kita, yang menempel pada meja, yang menempel pada peralatan makan, yang menjadikan kita tanpa kita sadari di dalam rumah tercipta hawa yang panas supaya akhirnya terbakar dan menimbulkan kerugian besar dan korban pada satu institusi yang bernama keluarga. Itulah yang menjadikan kita memahami ini fakta yang pertama. Supaya setiap dari kita ketika kita bersama dengan keluarga kita jangan sampai lalai. Di balik kita ketawa sama istri kita, di balik kita bercanda dengan suami kita, di balik kita sedang merangkul anak-anak kita dan merasakan rona kebahagiaan bersama keluarga, makhluk yang tidak suka dengan kebahagiaan setiap keluarga itu setan. Dia tidak suka. Kenapa setan tidak suka? Orang itu merasa tenang pada keluarga. Karena setan tahu tidaklah satu keluarga ketika mereka betul-betul tenang, ketika mereka betul-betul menjalankan perannya, maka keluarga itu berdampak besar pada kehidupan manusia menuju kepada rahmatnya Allah. Karena setan itu tahu betapa besarnya fungsi keluarga kalau sudah benar memberikan kekuatan yang besar orang untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Itulah yang menjadikan setan itu tidak pernah senang dengan keluarga. Dan mereka selalu membuat 1001 strategi bagaimana setiap masalah bisa memecahkan biduk rumah tangga dan menjadikan biduk rumah tangga itu menjadi korban-korban yang berjatuhan di muka bumi. Tidak lagi berjumpa, tidak lagi bertemu, tetapi justru saling membenci. Anak membenci ibunya, suami membenci istrinya, istri dendam sama suaminya. Yang terkadang hari ini sudah menjadi sebuah fenomena, itu tidak lepas dari sebuah strategi setan. Karena apa? Kalau orang sudah kecewa keluarga, itu dampak kerusakannya luar biasa. Jaga karsa. Bapak-bapak kecewa dengan istri, dibunuh 4 anak. Ya, ada seorang bapak lagi kecewa emosi mungkin dengan keluarganya, ada triggernya,
anaknya dibanting sampai meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita berpikir kenapa ini bisa semua terjadi? Ya karena kita harus paham fakta yang tidak terpisahkan dari keluarga. Fakta yang pertama bahwasanya setan itu senantiasa menjadi makhluk yang paling tidak suka dengan arti keluarga. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim itu Allah berfirman, Rasulullah bersabda, bahwasanya setan itu membangun kerajaannya dan singgasananya di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma', kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan iblis itu kerajaannya di atas air. Iblis itu kerajaannya di atas air. Maka setiap pagi iblis itu mengumpulkan semua bala tentara dari kalangan jin dan kalangan setan. Maka iblis itu apel pagi untuk mengutus setiap jin dan setiap setan beredar menggoda manusia dan menyelewengkan manusia setiap pagi. Nanti sorenya setan-setan itu harus datang kembali apel sore untuk melaporkan setiap perbuatan jahat yang telah mereka lakukan ketika menggoda manusia. Kata Rasulullah. Maka ketika sore hari semua setan berkumpul melaporkan satu persatu apa yang telah mereka lakukan ketika menggoda manusia. Dan mereka melaporkan kepada iblis, kata Rasulullah. Dan ketika dilaporkan kepada iblis satu persatu perbuatan setan-setan itu, tidak ada yang menarik perhatian sang iblis. Saya telah menjadikan orang minum khamar, saya telah menjadikan orang membunuh, saya telah menjadikan orang melakukan ini dan itu. Setan datar, iblis datar menerima laporan itu. Sampai ada satu setan, kata Rasulullah. Setan itu datang kepada iblis pada sore itu dan melaporkan, hatta taraktuhu hatta farraqa zaujatahu. Maka setan ini unik, setan ini berbeda. Dia melaporkan kepada iblis, aku meninggalkan dua orang, tidaklah aku tinggalkan mereka kecuali sang suami menceraikan istrinya. Maka ketika iblis mendapatkan laporan dari setan, salah satunya yang memberikan laporan bahwasanya dia telah meninggalkan seorang laki-laki sampai laki-laki itu menceraikan istrinya, langsung iblis itu senang dan memberikan respon. Ni'mas syaitanu anta. Sebaik-baik setan itu kamu. Jadi itu yang menjadikan kita akhirnya paham fakta yang kita sadar atau tidak sadar. Di dalam rumah kita itu terkadang banyak setan. Sehingga dia itu menunggu kesempatan dan momen. Apa yang bisa dia menumpang pada momen itu supaya terjadi pertengkaran. Makanya kadang-kadang banyak suami istri ketika mereka habis bertengkar, lalu mereka baikan kembali. Seiring waktu ke depan berjalan, mereka membicarakan pertengkaran mereka beberapa waktu yang lalu. Mereka itu sama-sama ketawa. Kok bisa ya masalah gitu kita bertengkar? Karena kita tidak sadar bahwasanya setan itu ada. Nempel di tempat tidur kita, menempel di lemari kita, menempel di atap rumah kita, menempel di lemari buku kita. Dia selalu ada. Dan itu memberi arti kepada kita. Masya Allah ya. Berarti tidak ada orang yang paling layak untuk berlindung dari setan kecuali orang yang mereka berumah tangga. Kenapa? Setiap waktunya akan dijadikan celah bagi setan bagaimana menimbulkan pertengkaran di antara keluarga itu. Kenapa? Setan tahu pertengkaran keluarga itu bisa membuat orang itu kalah. Pertengkaran keluarga itu bisa membuat orang itu kalah. Dan pertengkaran keluarga itu akan merusak kualitas manusia dalam kehidupan. Istri menjadi ambruk, laki-laki menjadi tidak berguna, merasa tidak berguna. Anak-anak jadi akhirnya benci dengan hidupnya ketika mendapati orang tuanya terlibat terus di dalam pertengkaran. Setelah saya sampaikan dalil dalam riwayat Muslim bahwasanya ternyata fakta pernikahan yang pertama bahwasanya setan itu ada di dalam rumah tangga dan mereka menunggu momen yang tepat untuk membenturkan hati kita dan mengadu domba hati kita dengan hati keluarga kita, maka saya datangkan sebuah penjelasan dari sebuah dalil, referensi tambahan supaya kita tambah yakin. Saya ambilkan minuman ini. Saya ketika mengambil minuman ini, lalu saya akan minum. Apakah setan akan melihat saya akan minum? Setan melihat Umar minta ngambil minuman.
Lalu dia memperhatikan apakah saya membaca bismillah atau tidak. Kalau saya membaca bismillah, setan lepas tangan. Angkat tangan setan. Tidak bisa minum apa yang saya minum. Kenapa? Disebutkan nama Allah. Tapi kalau saya tidak membaca bismillah, ini udah habis ya. Lalu saya tidak membaca bismillah, saya langsung minum saja. Maka setan langsung masuk ke dalam minuman itu dan mengambil manfaat minuman itu sebelum minuman itu kita teguk. Itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Maka ini merupakan sebuah analogi sederhana. Kalaulah persoalan kamu minum saja, ternyata setan memanfaatkan. Kalau kamu membaca bismillah, dia tidak bisa memanfaatkan. Kalau kamu tidak membaca bismillah, dia memanfaatkan. Itu baru urusan minum, apalagi urusan bernama keluarga. Makanya itulah yang menjadikan kita semakin paham ya. Orang yang sudah memiliki keluarga itu adalah orang yang sejatinya ekstra meminta perlindungan kepada setan, meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Karena pada dasarnya tidak ada makhluk di alam semesta ini yang paling benci dengan keluarga yang kita miliki kecuali adalah setan. Dan tidak ada yang mereka harapkan dalam sebuah desain besar mereka untuk merusak kualitas kehidupan kita kecuali merusak kualitas kita bersama dengan keluarga kita. Ini fakta yang pertama. Fix dan confirm. Setan adalah makhluk yang paling benci dengan pernikahan yang membentuk keluarga. Setan tidak suka melihat saya rukun dengan istri saya. Setan tidak suka saya dan istri akrab dengan anak-anak. Itu sudah dikabarkan oleh baginda Nabi SAW. Makanya kalau kita mengerti tentang hadis ini, lalu kita nanti bertengkar dengan keluarga kita, jangan-jangan kita tidak lagi bertengkar dengan pandangan yang kita miliki. Jangan-jangan kita bertengkar hanya karena kita terbawa emosi sampai akhirnya kita dimanfaatkan oleh setan. Hati-hati. Pertengkaran yang terjadi dalam keluarga 70%. Bukan karena pertengkaran itu harus terjadi. 70% pertengkaran dalam keluarga hanya karena ulahnya setan yang berhasil mengadu domba. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua yang kita pahami tentang pernikahan, itu apa? Bahwasanya pernikahan itu juga melewati banyak sekali ujian yang harus membutuhkan kesabaran. Karena pernikahan itu ibaratnya mawar. Yang ketika kita melihat keindahan mawar itu, maka kita harus siap dengan durinya. Kita harus siap dengan durinya dong, namanya juga mawar. Ya, maka sesungguhnya sama pula di dalam kehidupan kita, di dalam pernikahan. Pernikahan itu kayak mawar. Terkadang orang siap dengan merekahnya mawar, tapi tidak siap dengan durinya. Padahal pernikahan itu ya sebagaimana mawar dengan durinya. Pernikahan itu sebagaimana permukaan air laut. Indahnya permukaan air laut tidak menafikan adanya karang yang siap merobek, biduk rumah tangga. Maka disitulah fakta yang kedua yang kita harus paham. Kadang-kadang pernikahan itu harus siap dengan segala hal-hal tidak terduga. Ya. Karena memang banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang terjadi dan menimpa pada satu keluarga dan bisa menyebabkan banyak masalah pada keluarga itu. Makanya itulah yang menjadikan kita paham kenapa kesabaran kita bersama keluarga itu 2 kali sabar yang kita berikan dibanding kesabaran yang kita berikan sama orang. Kesabaran sama orang itu 1, tapi sabar kepada keluarga itu sabar yang membutuhkan 2 kali sabar. Kenapa? Pertama, alasannya kenapa sabar sama keluarga itu 2 kali sabar. Yang pertama, karena kita telah berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, tapi justru terkadang kita yang diuji dengan keluarga kita. Contoh nih, suami. Kenapa sabar sama keluarga itu merupakan sabar yang membutuhkan 2 ekstra kekuatan sabar?
Karena kamu memberikan nafkah kepada keluarga, tapi kamu akan mendapatkan ujian dari keluarga yang kamu berikan nafkahnya. Itu yang pertama. Ya. Jadi ujian sabar kepada keluarga itu ujian yang besar. Yang kedua, kenapa kesabaran itu di dalam keluarga itu sangat besar? Karena sesungguhnya kita dipertemukan dengan orang yang memang dalam banyak hal berbeda dengan kita. Walaysa dzakaru kal unsa. Dan sesungguhnya laki-laki tidak sama dengan perempuan. Karakternya, latar belakangnya, ya, karakternya, pendidikannya, keluarganya itu berbeda. Yang mana membawa perbedaan dan titik perbedaan, yang membawa perbedaan dan titik pandangan yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Antara satu dengan yang lainnya itu kan luar biasa. Ya, sehingga akhirnya disitulah kita mendapati kesabaran sama keluarga itu 2 kali yang lebih besar. Makanya ketika kita di dalam pernikahan ada fakta yang kedua. Kalau pernikahan itu tidak selamanya kita harus mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Kadang-kadang di dalam pernikahan itu memberikan kepada kita ujian yang tidak pernah terduga. Kita tidak pernah tahu di dalam keluarga kita. Makanya inilah yang menjadikan kita memahamkan tentang perkara ini. Banyak anak muda atau kita yang sudah tua, kadang-kadang ketika kita memiliki keluarga, kita itu lupa bahwasanya kesabaran kita kepada keluarga kita itu harus kita berikan inputnya 2 kali suntikan daripada suntikan yang kita berikan ketika memberi kesabaran sama orang. Akhirnya apa? Banyak orang ketika berhadapan dengan orang lain, kesabarannya setebal besi dan baja. Tapi kalau dia sama keluarga, kesabarannya setipis tisu dibelah menjadi 2. Nah, ini kan terbalik. Ini nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau kita mendapati bahwasanya kata-kata yang tepat itu adalah ketika kamu menghadapi orang, berikanlah kesabaranmu setebal besi. Tapi ketika kamu menghadapi keluargamu, berikanlah kesabaranmu setebal baja. Karena apa? Kata para ulama, fakta yang kedua, bahwasanya di dalam pernikahan ketika kita memiliki keluarga, kita harus siap dengan sisi-sisi yang tidak terduga di dalam pernikahan kita. Dari banyak hal. Makanya kesabaran di dalam berkeluarga itu 2 kali sabar. Dan kita paham kan, sabar itu ada 3. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga sabar ketika menghadapi setiap cobaan. Di antara 3 sabar ini mana yang paling puncak pahalanya di sisi Allah? Sabar ketika menghadapi, sabar di dalam melakukan ketaatan. Sabar di dalam melakukan ketaatan itu cakupannya apa, Ustaz? Sabar ketika mendampingi orang tua, sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika menjalankan sunnah, dan termasuk wilayah sabar dalam ketaatan itu apa? Sabarmu bersama keluarga. Kalau kita tidak memberikan kesabaran di dalam kehidupan keluarga kita, kita akan sering terluka. Tangan kita sering berdarah. Dan darah itu mengalahkan indahnya mawar yang kita lihat dibanding darah yang mengotori dan telah membasahi telapak tangan kita. Telapak tangan kita. Makanya fakta yang kedua inilah yang menjadikan kita mengerti sabar itu penting sekali. Ya. Sekali lagi, sabarmu sama orang setebal besi. Tapi sabarmu sama keluarga setebal baja. Ya. Supaya betul-betul kita paham, tidak ada sebuah pilar yang paling dibutuhkan pada kehidupan keluarga kecuali adalah pilar kesabaran. Ya. Tidak akan membahayakan masalah selama kita memiliki sebuah kesabaran yang lebih besar daripada kesalahan pasangan kita. Makanya simple kok. Dalam keluarga itu terkadang kalau sabar kita lebih besar daripada kesalahan suami kita, tidak akan membahayakan. Kalau ada seorang suami sabarnya lebih besar daripada kesalahan seorang istri, tidak akan membahayakan masalah yang mereka jumpai. Disitulah yang kedua. Sabar itu yang kita harus paham adalah fakta di dalam pernikahan. Indahnya mawar terkadang disertai dengan cobaan duri yang siap membuat tangan kita berdarah. Itu yang kedua.
Yang ketiga, tentang fakta masalah kehidupan berumah tangga yang disampaikan oleh para ulama. Yang ketiga itu apa? Bahwasanya di dalam kehidupan kita berumah tangga pasti banyak sekali fitnahnya. Pasti banyak sekali fitnahnya. Maka inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya berapa banyak orang ketika mereka menikah lalu mereka mendapatkan fitnah masuk kepada keluarga itu dan merusak semuanya. Fitnah dan setan itu kurang lebih sama, tapi tetap ada perbedaan. Ya, maka setan sering memanfaatkan fitnah, walaupun terkadang fitnah datang sendiri tanpa diantarkan oleh setan, tapi setan itu selalu memanfaatkan fitnah. Dan fitnah itu bisa menyebabkan seseorang itu jatuh kepada sebuah kerusakan di dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Karena apa? Karena memang fitnah banyak dalam kehidupan berumah tangga itu. Saya pernah mendapati sebuah kisah nyata, ada orang menikah sudah 22 tahun. Tapi rusak pernikahannya gara-gara fitnah seorang wanita yang hadir pada keluarga itu. Rusak pernikahan yang sudah dijalani selama 22 tahun. Nah itulah yang menjadikan kita paham 3 fakta ini, lalu menjadikan kita akhirnya memahami kewaspadaan. Jadi keluarga itu memiliki posisi yang besar, yang tadi kita terangkan di awal. Lalu akhirnya kita juga paham ada 3 fakta yang sering terlupakan manusia ketika memiliki hidup rumah tangga. Bahwasanya 3 fakta itu apa? Sesungguhnya pernikahan itu banyak setannya, pernikahan itu indah sebagaimana mawar, tapi jangan lupa dengan durinya. Dan ternyata pernikahan itu memiliki banyak sekali fitnah. Yang terkadang fitnah itu datang meresek ke dalam rumah kita dan merusak apapun yang telah kita bangun berpuluh-puluh tahun. Naudzubillah min dzalik. Maka itulah yang semakin menjadikan kita, berarti kita itu sangat berhajat besar kepada sebuah kekuatan dalam pernikahan. Karena apa? Ya karena ini adalah masalah besar. Dan ternyata masalah besar yang bernama pernikahan itu disertai dengan 3 fakta yang membuat kita harus waspada pada perjalanan kita mengawal hidup rumah tangga dan keluarga yang kita miliki. Maka disitulah kita akhirnya ngerti, Masya Allah. Berarti kita sangat membutuhkan banyak pertolongan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena bagaimanapun kita berkeluarga, bertahun-tahun kita menikah, kita harus sadar loh ya. Pemilik hati suamimu itu bukan kamu tapi Allah. Pemilik hati istrimu, walaupun kamu sudah menikahi dia bertahun-tahun, itu bukan milikmu tetapi miliknya Allah. Dan semakin menjadikan kita paham berarti kita ini lemah. Dan kita tidak bisa merasa bahwasanya diri kita sendiri dan kekuatan kita yang bisa memberikan pertolongan pada setiap apapun yang kita jumpai dalam keluarga. Tidak bisa gitu. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah yang menjadikan kita ngerti. Apa pertolongan-pertolongan ini yang harus selalu kita hadirkan, Ustaz? Pertolongan-pertolongan yang selalu harus kita hadirkan dalam kehidupan rumah tangga ini yang terkadang lupa banyak orang. Lalu merasa bahwasanya pertolongan pada keluarga itu hanyalah ketika pergi ke psikiater nanti. Pergi kepada psikolog ataupun pergi kepada konsultan pernikahan. Tidak salah pergi ke konsultan pernikahan itu tidak masalah. Tapi sebenarnya pertolongan pertama pada keluarga kita ketika kita tahu keluarga itu besar, tapi diiringi dan dibarengi dengan fakta yang membuat kita khawatir, maka inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Apa yang bisa menjadikan kita meraih pertolongan dalam kehidupan hidup rumah tangga? Apa perkara yang bisa menjadikan kita mendapatkan keberkahan dalam urusan rumah tangga kita? Dan inilah yang kita harus pahami. Ya, inilah yang harus menjadikan kita paham. Ya. Makanya akhirnya para ulama menjelaskan kepada kita. Banyak sekali hal-hal yang harusnya menjadi sandaran setiap keluarga. Di dalam komitmen keluarga ini ketika ingin mendapatkan pertolongan. Supaya setiap ada turbulens, setiap ada gelombang yang besar yang menghantam kepada hidup rumah tangga yang kita cintai, yang kita sudah mulai mereposisi bahwasanya keluarga kita ini merupakan urusan besar, maka inilah yang bisa menyelamatkan keluarga kita supaya betul-betul kita berjumpa pada kehidupan di dunia dan berjumpa kembali pada kehidupan di akhirat.
Ingat loh ya, tidak setiap keluarga yang berjumpa di dunia menjadi keluarga yang berjumpa di akhirat. Kalau kita membaca satu persatu ayat, kita akan paham. Ada 4 tipe keluarga. Bertemu di dunia, bertemu di dunia, bertemu di akhirat. Ada tipe yang kedua. Ada tipe keluarga yang bertemu di dunia, bertengkar di akhirat. Ada yang ketiga, bertemu di dunia, bertemu di dunia, tidak bertemu di akhirat. Yang keempat, tidak bertemu di dunia, tetapi bertemu di akhirat. Ya. Jadi keluarga itu 4. Ya. Ada keluarga yang ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Ini keluarga yang menjadi impian kita, goals couple-nya kita itu ya menjadi keluarga secinta, senyawa, sesurga. Bukan hanya sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Kayak siapa? Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Sehidup sesurga. Ada keluarga yang kedua, keluarga yang ketemu di dunia bertengkar di akhirat. Itu yang Allah maksudkan di dalam surat Az-Zukhruf 67. Al-khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Nanti berapa banyak orang yang saling mencintai, bersahabat, karib kerabat, keluarga yang mereka saling mencintai di dunia. Tapi akhirnya mereka bertengkar hebat di akhirat. Bertengkar dengan keluarganya masing-masing. Kecuali orang yang bertakwa. Ada yang ketiga, keluarga yang ketemu di dunia tidak ketemu di akhirat. Keluarga siapa ini? Keluarga orang-orang yang tidak beriman sama Allah. Ketemu di dunia, tidak lagi perjumpaan di akhirat. Kenapa? Kesyirikan dan kekufuran membakar tiket perjumpaan. Ada yang keempat, ada keluarga yang tidak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Contoh, kita dengan kakek kita tidak ketemu. Kalau sama-sama beriman, nanti ketemu, nanti kakek kita berkata, saya dulu mbahmu, nak. Kamu cucuku. Wah, saya dulu nggak ketemu di dunia, mbah. Ya, saya adalah kakekmu. Saya kakek nomor 1, itu kakek 2, itu kakek 3. Ada yang semacam itu. Lah inilah yang semakin menjadikan kita paham konsep orang beriman itu selalu lebih beyond daripada konsep orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Makanya keluarga dalam kehidupan kita tidak hanya sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Lah inilah yang menjadikan kita semakin kita berhajat kepada banyak pertolongan-pertolongan dalam kehidupan. Nah inilah yang menjadikan kita nanti kita pelajari dan poin-poinnya banyak dan tidak mungkin saya menjelaskan semuanya pada kesempatan ini. Tapi setidaknya kita belajar di dalam mukaddimah ini adalah keluarga itu hal besar, keluarga itu hal agung. Tapi di sisi yang lain keluarga itu ada 3 hal faktanya. Banyak setannya, banyak fitnahnya. Dan sesungguhnya keluarga itu sangat membutuhkan pertolongan yang besar pada kehidupan supaya menjadi sebuah keluarga yang berjumpa di dunia. Lalu menjadi pasangan yang kembali dipertemukan di akhirat.